Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Filosof Afrida. Kalau kemarin gua udah bahas tentang unit 731, itu membahas tentang eksperimen-eksperimen sadis yang terjadi di Jepang kala itu. Kali ini gua akan bahas tentang buah kasus pembunuhan yang bikin gempar satu dunia, sekaligus jadi kasus paling sadis di London. Karena kasusnya sampai dengan saat ini, sampai detik ini masih belum bisa dipecahkan, yaitu masuk kasusnya Jack the Ripper. Jadi video kali ini gua bakal bahas, semoga aja kalian suka dengan cerita lengkap dari gua ya Wak. Sebenarnya cerita ini tuh udah banyak banget yang bahas. Pasti dari sebagian kalian itu juga udah pada banyak yang tahu dari cerita ini, tapi ada juga yang belum tahu. Semoga aja kalian bisa nonton video ini. Lagi-lagi di sini gue bakalan ceritain untuk kalian versi terlengkapnya ya Wak ya. Bahkan mungkin yang nggak diceritain sama orang-orang gitu. Mulai dari terkait korban-korbannya, bagaimana kronologi pembunuhannya, di sini akan kita bahas secara lengkapnya. Oke, langsung aja kita masuk. Tepatnya pada pertengahan abad ke-19, jadi ceritanya ini tuh di Inggris ada sebuah perpindahan imigran dari Irlandia yang mempengaruhi jumlah populasi di Inggris kala itu. Tepatnya di wilayah Whitechapel di SN London. Di Whitechapel ini kepadatan penduduknya jadi meningkat, kondisi pekerjaan dan perumahan memburuk, tingkat kemiskinannya juga meningkat secara otomatis Pak, termasuk tingkat kriminalitas juga ikut meningkat Pak. Karena kasus kriminal ini semakin meningkat sampai-sampai perampokan, kekerasan dan ketagihan alkohol maupun narkoba itu dianggap sebagai hal yang lumrah bagi masyarakat Whitechapel. Bahkan tekanan ekonomi itu memicu banyak perempuan buat akhirnya menjadi pekerja seks untuk mempertahankan hidupnya itu. Pada bulan Oktober tahun 1988, Metropolitan Police Service London memperkirakan kalau di sana itu terdapat sekitar 1.200 wanita yang bekerja sebagai pekerja seks, serta 62 rumah prostitusi di Whitechapel. Kasus pembunuhan Jack the Ripper ini sangat terkenal pada waktu itu, karena yaitu tadi terkenal sebagai kasus pembunuhan yang sangat amat sadis dan penuh dengan misteri, di mana selain target daripada korbannya ini adalah para wanita pekerja seks, namun juga karena kasus ini itu juga nggak bisa dipecahin sampai dengan saat ini juga Jadi ceritanya di Whitechapel ini banyak banget kasus pembunuhan dan dianggap kalau kasus-kasus pembunuhan ini adalah ulah dari si Jack the Ripper ini Namun setelah ditelusuri hanya terdapat 5 kasus yang dianggap resmi oleh pihak kepolisian yang menjadi korban dari sadisnya pembunuhan Jack the Ripper ini Nah kok cuma 5? Pasti kalian penasaran kan? Nah itu karena kelima korban tersebut ini memiliki jasad dengan ciri luka yang sama persis Bahkan dianggap luka-lukanya ini itu sebagai tanda yang khas untuk memberitahu polisi kalau dialah yang membunuh korban-korban tersebut. Dan tanda-tanda khasnya ini adalah 2 luka sayatan dibentuk secara sempurna di lehernya Bahkan polisi menganggap kalau si Jack the Ripper ini adalah orang yang ahli dalam bidang anatomi atau dalam bidang pembedahan gitu Jadi dia sangat terstruktur banget gitu sayatan-sayatan yang ada di leher si korban-korban dari Jack the Ripper ini Makanya dia disebut sebagai ahli dalam bidang anatomi atau dalam bidang membedah seperti itu Jadi dari kelima korbannya ini antara lain Mary Ann Nicholas, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Trin Edwards, and Mary Jane Kelly.
Jadi yang pertama, mayat Nicholas ditemukan sekitar pukul 3:40 pagi, tepatnya di hari Jumat pada tanggal 31 Agustus tahun 1888. Jasadnya ditemukan itu tenggorokannya disembelih dengan 2 sayatan wak. Nah, seperti yang dijelaskan di atas tadi ya, 2 sayatan yang menjadi ciri khas dari si Jack the Ripper ini. Dan bagian bawah perutnya itu dirobek dengan luka yang dalam serta bergerigi. Lanjut untuk mayat yang kedua, ini adalah mayatnya si Annie. Mayat Annie ini ditemukan sekitar pukul 6 pagi wak. Itu pada hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 8 September tahun 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang rumahnya. Jasadnya si Annie ini itu tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan juga. Ya pokoknya itu jadi tanda khasnya si Jack the Ripper tadi wah. 2 sayatan yang secara sempurna itu jadi kayak tanda gitu loh wak. Perutnya dirobek dalam keadaan kondisi terbuka dan kemudian diketahui bahwa rahimnya itu telah diambil sama si Jack the Ripper ini. Kemudian lanjut untuk mayat yang ketiga, ini adalah mayat dari si Elizabeth. Terbunuh pada Minggu malam, tepatnya pada tanggal 30 September tahun yang sama 1888, ditemukan sekitar pukul 1 pagi wak, dengan kondisi luka tenggorokan yang menembus arteri utama di sisi sebelah kiri lehernya. Namun diketahui kalau jasadnya ini, organ-organnya ini masih utuh dan gak diambil, dan dianggap kalau semisal korban ini melakukan sebuah perlawanan gitu wak. Jadi organ-organ tubuhnya masih utuh, nggak ada yang diambil. Lanjut untuk yang keempat, ini adalah mayat dari Catherine. Mayat Catherine ditemukan sama, yakni dengan keadaan tenggorokan digorok, perutnya dirobek terbuka dengan luka yang dalam dan panjang serta bergerigi. Dikatakan bahwa ginjal bagian kiri dan rahim juga diambil dari mayatnya si Catherine ini. Dan untuk yang kelima, ini adalah mayatnya dari si Mary Jane Kelly. Jasad yang termutilasi ditemukan terbaring di tempat tidur di kamarnya wak pada pukul 10:45 pagi, tepatnya pada hari Jumat tanggal 9 November di tahun yang sama juga, tahun 1888, ditemukan jasadnya ini dalam kondisi lehernya tergorok, putus hingga tembus di tulang belakang nyawa. Aduh, gila sih, ngeri gua, astagfirullahaladzim. Dan organ-organ perutnya hampir dikosongkan wak. Jadi semua organ perutnya ini diambil, mulai dari jantung, ginjal, paru-paru, bahkan livernya juga hilang. Allahu Akbar. Mayat Kelly ini hancur dan tidak bisa dikenal. Wajahnya telah disayat hingga robek menjadi beberapa bagian. Ya Allah, gila, sumpah ngeri banget si mayat yang kelima ini, mayatnya si Kelly ini wak. Lebih parah dari keempat mayat-mayat sebelumnya wak. Dan menariknya, sosok Jack the Ripper ini juga memberikan serangkaian catatan-catatan atau surat-surat kepada pihak kepolisian. Jadi dia itu ngirimin surat gitu wak, kayak surat sama catatan-catatan yang ditunjukkan buat ngejek-ngejek si polisi ini wak. Jadi kayak dia tuh nantangin gitu loh, nantangin si polisi ini wak. Lu bisa nggak nangkap gua, kata si Jack the Ripper ini. Kayak gitu kurang lebih isi suratnya itu wak. Pokoknya kayak ngasih teka-teki banget gitulah wak. Dari pembunuhan ini ada salah satu surat yang benar-benar terkenal banget dan buat gempar media pemberitaan, yakni surat Jack the Ripper kala itu guys, yang diberi nama From Hell, yang tepatnya diterima oleh Gorgeloop dari kantor Komite Kewaspadaan White Couple. Dan kalian tahu apa yang bikin hal ini menjadi benar-benar mengerikan? Ini menurut gua sih creepy banget wak.
surat ini dikirim dengan menyertakan separuh ginjal korban yang sudah diawetkan. Wah, bener-bener udah gila sih ini, kewarasannya udah agak sedleng gitu. Dan isi suratnya ini menyebutkan di mana dia mengaku kalau namanya ini adalah Jack the Ripper. Dan dia mengaku juga bahwasannya semua tindakan pembunuhan tersebut adalah perbuatannya. Dan singkat cerita, kasus pembunuhan Jack the Ripper ini menjadi terkenal di seluruh dunia lantaran ceritanya yang sadis, dan juga karena ceritanya sampai dengan saat ini itu belum bisa ditemukan sosok di balik pembunuhan tersebut. Bahkan seluruh anggota kepolisian dan keamanan dari berbagai wilayah kala itu dikerahkan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan memecahkan kasus tersebut. Lebih dari 2000 orang mewawancarai 300 orang, diinvestigasi dan 80 diantaranya ditahan. Namun tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki kesamaan persis seperti ciri-ciri dari si Jack the Ripper itu. Gila nggak sih kasus ini, orang nyamar, entah itu nyamar entah apa, dari nama Jack the Ripper dari 2000 orang itu tidak ada yang memiliki kesamaan dengan si Jack the Ripper. Yang diwawancarai 300 orang, yang diinvestigasi 80 orang, diantaranya itu gak ada sama sekali yang mirip dengan tanda-tandanya si Jack the Ripper ini. Pada akhirnya kasus ini secara resmi ditutup tanpa adanya kejelasan. Jadi inilah sedikit cerita dari si Jack the Ripper dari gua ya dari London. Dan cerita apalagi yang harus kita bawa, langsung aja komen di kolom komentar bawah. Nah mungkin sekian saja video kali ini dari gua. See you next video. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe di bawah guys ya. Oke, see you.